2023 itu 177 itu adalah bullying yang ada di sekolah. Nah, tren ini tentu saja menjadi warning harusnya ya. Warning dari pemangku kepentingan siapa saja. Kemudian ada mediasi lalu sudahlah damai. Ini sebenarnya berdampak negatif pada sang anak. Kenapa? Dia merasa melakukan kejahatan, ada yang lindungi. Melakukan kejahatan enggak ada salahnya. Melakukan kejahatan itu bagian dari yang tidak ada konsekuensi. Bullying itu bukan masalahnya aparat penegak hukum, bukan masalahnya pihak-pihak tertentu, namun semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Rama FM, top lagunya pasti infonya. Selamat malam untuk pendengar semua dimanapun berada ya. Jumpa kembali bersama saya Dani Damara yang akan menemani malam pendengar tepat di hari Rabu di 23 Juli 2025 dalam Irama Live Talk bersama Inner Motivation. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang terkait dengan bermotivasi seperti itu ya. Dan sebelumnya kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio Radio Irama FM. Ada Bapak Dr. Andes Pram Prastia Ahmad MM. Selamat malam Pak Pram. Selamat malam Mas Dani. Oke, dan sebelum masuk ke tema kita Pak Pram, monggo untuk menyapa para pendengar kita di mana berada. Baik Mas Dani, para pendengar Irama FM yang berbahagia di mana saja berada. Malam hari ini kita ketemu lagi di acara BIM bersama Inner Motivation. Malam hari ini mungkin sedikit berbeda, namun sebenarnya ada korelasinya. Jadi kalau kita biasa cerita tentang parenting motivasi, hari ini kita bicara tentang bullying di sekolah. Para pendengar Irama FM yang berbahagia, ini adalah hal yang sesungguhnya kalau kita cermati, kita pantau sejak utamanya 3 tahun terakhir ini menjadi topik yang sesungguhnya kalau di tingkat nasional sudah dalam tanda petik dia banyak diingatkan bahwa ini adalah situasi yang sudah diistilahkan oleh beberapa karena ada anggota DPR RI juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya kita sudah darurat bullying gitu. Artinya ini adalah kondisi yang cukup serius yang perlu penanganan. Moga-moga malam hari ini kita bisa ungkapkan lebih dalam rangka kita mengenali dan juga sebagai upaya ke depan kita bisa ikut untuk membantu mengatasinya. Demikian Mas Dani. Siap, terima kasih Pak Pram. Dan tadi udah disepil bahwasanya tema kita malam ini adalah mengenal bullying di sekolah dan upaya mengatasinya. Karena kalau kita simak di sosial media Pak Pram, lagi viral juga, lagi ramai terkait dengan bullying gitu Pak Pram. Lagi ramai, naik lagi ibaratnya gitu. Iya, terakhir yang di Blitar ya. Iya betul, yang disaksikan oleh ramai-ramai itu. Iya. Oke, dan untuk para pendengar yang ingin bertanya-tanya ini bisa melalui WhatsApp atau SMS kita di 081392696815 atau di line telepon bisa di 0275321446. Nah Pak Pram, mungkin bisa disampaikan latar belakang pengangkatan tema kita pada malam hari ini, monggo Pak Pram. Baik Mas Dani, para pendengar yang berbahagia, ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kita mengangkat topik ini. Yang pertama adalah bahwa kita sudah sering didengung-dengungkan gitu ya, generasi emas gitu ya, atau kita menyongsong dari emas Indonesia di 2045. Artinya kalau kita bicara generasi emas itu kan berarti yang kita fokuskan adalah mereka-mereka yang hari ini masih belajar gitu kan. Harapannya pada saat nanti ketika mereka jadi sumber daya manusia yang produktif, mereka sudah memiliki banyak keunggulan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa tantangan menuju generasi emas itu kan cukup banyak ya. Utamanya kalau kita bicara tentang kualitas SDM. Ada beberapa catatan yang istilahnya menjadi kendala kalau kita kalau kita ingin menuju ke generasi emas. Paling tidak kita harus membangun yang namanya basic generasi emas itu dari sisi karakter. Nah, dalam konteks inilah kemudian kita pahami bahwa kalau kemudian terjadi bullying itu kan indikasi dari belum maksimalnya kan kita menyiapkan generasi yang memiliki karakter sebagaimana yang diharapkan baik di Undang-Undang 2023 terkait dengan tujuan pendidikan nasional yang tentu saja di sana ada banyak hal mulai dari mandiri,
beriman dan bertakwa, mandiri, cerdas, terampil, kemudian bertanggung jawab dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa tidak bisa kita tutupi bahwa banyak faktor, banyak penyebab yang kemudian menjadikan beberapa kasus bullying di Indonesia ini lumayan ya. Kalau boleh saya ambil data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, mereka mencatat bahwa kalau di tahun 2021 umpamanya itu ada 142 kasus. 2022 meningkat ini ya. Meningkat, tapi itu aja meningkat berarti indikasi bukan yang baik ya. Menjadi 194. 2023 285. Nah, yang paling mencolok antara 2023 dan 2024. Ya, ini data tahun lalu kan. Kalau tahun sekarang ya belum diinventarisir. Itu ada 573. Jadi ada kenaikan yang ya hampir berapa ya? Hampir 100% gitu ya, di 100%. Dan yang paling miris adalah di antara tadi di 573 itu 177 itu adalah bully yang ada di sekolah. Nah, tren ini tentu saja menjadi warning harusnya ya. Warning dari pemangku kepentingan siapa saja yang terkait dengan aspek bullying. Nah, pemangku kepentingan tentu saja tidak hanya satu pihak, tidak hanya sekolah, namun juga orang tua, tidak hanya dinas pendidikan, kementerian pendidikan, namun juga mungkin kementerian agama, kementerian sosial dan sebagainya. Artinya kalau kita bicara tentang bullying, maka sesungguhnya ada banyak instansi lintas sektoral atau juga sikan elemen lembaga masyarakat ya termasuk juga para pemuka agama gitu kan. Nah, ini yang nampaknya belum menjadi perhatian itu ya. Jadi kalau kita cermati istilahnya di tingkat nasional, kalau omong-omong bicara tentang kondisian yang jarang yang kemudian bicara tentang pendidikannya. Kalau pendidikan ya masih seputaran terkait dengan tunjangan atau ingin tambahan dari libur dan sebagainya. Bullying belum jadi yang utama. Nah ada lagi yang kemudian kenapa kita angkat ya Mas Boni, ini sesungguhnya ini persepsi saya, artinya begini. Selama ini kalau kita cermati kasus-kasus bullying ya, khususnya bullying, karena kalau kita bicara tentang penyimpangan, tindakan kekerasan di sekolah itu nanti macam-macam sekali ya. Itu seolah-olah kalau sudah ada bullying, udahlah ini urusan aparat penegak hukum. Yang lainnya sudah nggak merasa terkait gitu ya. Artinya kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana sih kita mencegahnya, bagaimana sih kita berusaha untuk tidak terjadi, itu kayaknya belum menjadi hal yang maksimal ya kita lihat. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang menjadikan kita jadikan sebagai latar belakang adalah bahwa kalau kita bicara pendidikan karakter ya, harapannya karakter menjadi anak yang baik gitu ya kan, memiliki akhlak, memiliki moral, memiliki integritas. Itu ya istilah saya belum terlalu nampak. Mohon izin umpamanya kalau kita melihat program P5 gitu kan, program penguatan profil pelajar Pancasila namanya itu, yang nampak kan ya penampilan, menyanyi, terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan penanganan sampah, terkait dengan tradisi. Tapi kemudian nilai-nilai karakter yang harusnya ditanamkan menurut saya belum terlalu nampak gitu ya. Sehingga sesungguhnya kalau kita berharap banyak pada P5 ini sebagai pendidikan karakter, kayaknya ya perlu evaluasi, karena bukti yang terjadi kan tadi ya, tren kenaan bullying itu tinggi. Nah, kemudian yang terakhir begini, bahwa kalau kita melihat kasus-kasus bullying itu seperti gunung es gitu ya. Gunung es artinya ya, kebetulan saya sering ketemu teman-teman guru karena ada kegiatan pramuka, kegiatan di komite, kegiatan memberi motivasi di sekolah-sekolah, bahwa yang nampak di permukaan boleh jadi itu hanya sekian persen saja. Oleh karenanya ada juga seorang pakar yang mengatakan bahwa kasus bullying yang ada itu mungkin baru 1/4-nya gitu ya, baru 25% yang sesungguhnya terjadi.
banyak yang kemudian istilahnya tidak terungkap ya. Yang ternyata yang kebetulan aja ngambil gambarnya. Kalau enggak kan ya mungkin enggak muncul itu. Nah, saya juga paham beberapa istilahnya informasi yang muncul yang sesungguhnya ya tidak terlalu karena ada penyelesaian. Artinya apa? Artinya bahwa bullying ini, apalagi tren yang terakhir itu kenaikannya hampir 100% dan beberapa orang mengatakan bahwa itu belum semuanya yang diungkap, itu menjadi masalah yang sesungguhnya harus dipahami bersama. Jadi sekali lagi, bullying itu bukan masalahnya aparat penegak hukum, bukan masalahnya pihak-pihak tertentu, namun semua pihak ya, itu berkontribusi terhadap bullying. Nah, itu latar belakang yang mungkin menjadikan hari ini kita mengangkat masalah tentang bullying. Ya, luar biasa sekali nih, karena peningkatannya hampir 100% bahkan di tahun terakhir nggih Pak Pram. Iya, terus. Berarti itu mungkin juga mereka nggak berani melaporkan, itu pasti ada juga ya Pak Pram. Iya, sebenarnya banyak hal ya. Ada beberapa yang beranggap wah kalau ini saya cerita nanti sekolah saya tercemar kan gitu kan dan sebagainya. Namun sebenarnya ini masalah yang istilah saya perlu penanganan serius ya, Oleh karena saya kadang-kadang mungkin ini pribadi ya. Ketika ada bullying lalu kemudian ada mediasi lalu sudahlah damai. Ini sebenarnya berdampak negatif pada sang anak. Karena apa? Dia merasa melakukan kejahatan, ada yang melindungi. Melakukan kejahatan enggak ada salahnya. Melakukan kejahatan itu bagian dari yang tidak ada konsekuensi untuk melakukan perubahan. Ini sebenarnya kurang pas ya. Oleh karena kasus-kasus bullying ya sebaiknya tetap ada prosedur yuridis, karena itu juga satu ada efek jera yang kemudian juga menjadikan bahwa ada evaluasi, ada perubahan yang diharapkan dari pelaku tadi untuk merubahkan itu. Kalau dia merasa ada yang melindungi, ada yang membela, kan dia merasa nggak salah dan itu nanti dia akan melakukan perilaku yang lebih besar lagi saat dia jadi orang dewasa. Demikian. Oke, masih selama 1 jam ke depan untuk para pendengar kita nih, karena temanya menarik banget ya, mengenal bullying di sekolah dan upaya untuk mengatasinya. Untuk yang mau gabung bareng bisa lewat WhatsApp kita atau SMS di 081392696815. Nah, Pak Pram mungkin bisa disampaikan terkait dengan pengertian bullying itu sendiri seperti apa? Monggo Pak Pram. Baik. Para pendengar RAM yang berbahagia, bullying atau kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia adalah perundungan ya. Itu adalah tindakan yang menyakiti siswa atau orang lain secara sengaja dan menjadi hal yang itu berulang atau dalam satu kesempatan itu bertubi-tubi gitu ya, bertubi-tubi. Nah, bullying itu tidak hanya secara fisik ya, tidak secara fisik orang atau anak itu dipukul, disiksa, namun juga bisa secara verbal ya, dengan kata-kata, dengan ungkapan-ungkapan, dengan hinaan, cercaan, olah-olah, itu sebenarnya sudah bullying. Lalu juga ada yang namanya intimidasi secara emosional. Pengertian ini penting ya, jadi jangan sampai kemudian kita beranggapan bullying itu sekedar fisik ya, bersifat fisik. Saya kadang-kadang ya kalau kita melihat ya kadang-kadang kan kita sering berada di lingkungan sekolah. Ketika ada latihan baris berbaris semuanya gitu kan, yang melatih mungkin satu anak, mungkin seniornya gitu kan. Namun kemudian datang juga yang hadir senior yang lain yang mungkin sudah lulus gitu kan, ikut hadir, ikut melihat sambil bawa tongkat, sambil tongkatnya dipukul ke lah, itu kan sudah intimidasi gitu ya, intimidasi. Ada juga dengan dalih umpamanya setelah kegiatan ekstra katakanlah kan, dan kadang mereka yang saya cermati ini ya melakukan kegiatan sampai melebihi jam sekolah. Lalu bapak ibu guru kan sudah nggak ada, lalu mereka bikin acara evaluasi. Ketika evaluasi, ini yang salah, ini kalau salah berarti harus dihukum. Nah, kadang-kadang beberapa senior menikmati dengan pola-pola itu ya. Nah, ini adalah pola-pola arogansi yang sesungguhnya bagian dari bullying gitu ya, bullying. Ya, apalagi kalau kemudian kita memanfaatkan menggunakan medsos, maka ada juga bullying itu terkait dengan mengungkap data informasi pribadi tanpa izin anak atau orang itu
ke medsos. Oleh karenanya dengan memahami pengertian seperti ini, maka kepekaan kita tidak hanya pada fisik ya, namun yang verbal, yang kata-kata, kalimatnya itu menjadi hal penting. Saya punya teman yang anaknya bersekolah di Australia. Dia bilang bahwa kalau di sana itu kalau ada seorang anak ya, dia bilang pada bapak guru, "Pak, saya dihina dia sudah 3 kali." Saat itu, ini saksinya ini yang ini saksinya ini. Maka kalau itu dibenarkan oleh temannya yang bersaksi itu, yang melakukan bullying dengan kata-kata itu, dikeluarkan. Sampai di situ ya, Pak? Iya, kalau kita kan tidak. Karena apa? Kadang-kadang memahami bullying itu hanya fisik gitu ya, hanya fisik. Yang lainnya yang terkait dengan istilahnya tadi intimidasi, kemudian menunjukkan arogansi, kemudian juga mengungkap data tanpa izin, itu pun sebenarnya bullying ya. Nah, ini pengertiannya seperti itu. Oke. Dan untuk tadi udah pengertian bahwasanya penyebab bullying itu sendiri seperti apa nih Pak Pram? Yeah. Penyebab bullying itu cukup banyak. Jadi kalau kita kemudian mencermati dari beberapa sisi ya. Saya mencoba dari sisi individu ya, individu. Artinya dari sisi orang yang atau anak yang melakukan itu. Yang pertama adalah kadang-kadang ada anak yang memang mulai dorong ingin menguasai ya, ingin menguasai dan dia tidak bisa menunjukkan empatinya. Mohon maaf, penyebab ini dari dalam diri itu memang kadang-kadang istilahnya dipengaruhi dari banyak hal ya. Katakanlah umpamanya seorang yang dalam tanda petik ya, dia terpapar game ya. Kalau game itu kan isinya apa? Ia ingin mengalahkan ya, kemudian menyakiti, membunuh gitu kan. Nah, itu kadang-kadang juga berpengaruh dan itu akan menjadikan perilaku ini menjadi perilaku yang perilaku yang tadi secara ekstrim bisa berdampak pada dorongan untuk melakukan bullying. Sekali lagi, bullying dengan segala macam pengertian tadi ya, tidak hanya fisik. Nah, kemudian yang berikutnya lagi dari sisi individu adalah bahwa ini beberapa pakar mengatakan ya karena di era sekarang ini terlalu ada banyak kebebasan gitu ya. Liberalisasi itu kayaknya sekarang liberalisme sekarang lumayan dominan. Nah, kebebasan itu ya bisa saja ada yang mengatakan ya ini sudah akhirnya seperti ini dan sebagainya. Tapi ya memang tidak bisa lah, karena yang namanya kebebasan itu adalah kebebasan yang harus bertanggung jawab gitu kan. Nah, kemudian faktor individu yang juga menjadi penyebab seseorang melakukan bullying adalah memang sekarang ini kan mulai melemah istilah saya pemahaman tentang norma-norma sosial di dalam implementasi kehidupan, norma agama dalam implementasi kehidupan. Artinya penanaman norma-norma ini menjadi hal di mana anak itu akhirnya tidak ada pengendali ya. Ketika dia melakukan itu nggak ada kendalinya, nggak ada pengendalinya. Saya coba mencermati begini, Mas Dani dan juga para pendengar, bahwa sesungguhnya di dalam diri kita itu ada bagian yang sifatnya itu sifat-sifat spiritual gitu ya. Artinya di dalam sistem otak kita itu kan ada otak yang kemudian kita bisa mengatakan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Hanya memang kecerdasan spiritual ini terkait dengan nilai-nilai religi yang kemudian tertanam di hati. Karena kalau tertanamnya tidak di hati, atau hanya sekedar di pikiran, di otak, pemahaman nilai-nilai itu hanya sekedar hafalan gitu ya. Pemahaman agama pun sekedar pengetahuan, knowledge, bukan kalau Islam banyak atin itu di hati, bukan di pikiran. Nah, kalau itu tidak di hati, otak tidak ada kendali, tindakan nggak ada kendali, tidak ada kendali. Artinya apa? Artinya kalau dari sisi individu, istilah saya adalah kalau kemudian seseorang itu ya, pelajar atau anak-anak atau siswa itu, kita tidak bisa mencukupi 3 hal pengetahuan, intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient tidak imbang, maka dia tidak ada kendali. Ketika tidak ada kendali, kemudian ya sudah, tidak ada hal yang menjadikan dia
istilahnya memiliki pemahaman tentang menghindari hal yang bisa berdampak yang tidak bagus itu ya. Nah dari si individu juga tadi sudah saya singgung adalah penggunaan gadget yang berlebihan. Dan ya silakan nanti ya para pendengar, bapak ibu orang tua, bagaimana sih anak-anak kita ketika ketemu gadget ya. Sebagian besar nyari pengetahuan atau ngegame. Ya game. Bahkan saya belajar di masjid itu ya game itu ya. Nah yang paling istilahnya paling nampak adalah bahwa perilaku katalah tokoh yang dipakai game itu kadang mewarnai dirinya, karena memang orang atau siapapun ya, kalau kita melihat sesuatu yang berulang maka tanpa disadari akhirnya itu terekam dalam pikiran bawah sadar kita ya, sehingga itu akan nanti berpengaruh ya. Makanya kalau kita, mohon maaf ya, saya pernah melihat bagaimana anak-anak itu ngegame di masjid gitu ya, ketika mereka secara emosional gitu ya, ngegamenya itu ramai-ramai, wah itu ketika berteriak, ketika marah itu ya sudah. Kalau saya bilang, wah ini kayak Iwan ya. Ketika mereka dalam tanda kalau bahasanya jatuh gedem-gedem itu sudah tidak lagi nampak dari sisi manusia, namun sih apa ya kayak erangan-erangan. Ya. Artinya apa? Faktor teknologi gitu kan, itu juga berdampak. Artinya kalau dari sisi individu, maka kita perlu untuk kemudian ada semacam kayak pembatasan, pengendalian dan mengingatkan. Ya memang repotnya sekarang ini pemahaman tentang pentingnya spiritualitas, pentingnya religi di dalam hati itu mungkin ya juga mulai berkurang ya. Kalau dulu ya mungkin tidak semuanya ya, mungkin di desa-desa masih ya, ketika habis sholat maghrib kan. Ya kalau dulu kan ya saya juga zaman kecil kita itu kan antri untuk ngaji turutan. Sekarang ya enggak. Begitu wassalam langsung bermain ngegame lagi. Nah, kalau kemudian ini tidak jadi perhatian, jadi tentu saja kan menjadi hal yang cukup berdampak serius, karena kebetulan saya belajar tentang kinerja otak ya. Ada gelombang otak beta, alfa, theta, delta. Makornya 4 macam gelombang, meskipun nanti ada juga rincinya lagi. Nah, gelombang yang terkait dengan spiritualitas itu kalau secara alami itu pada posisi perubahan antara siang dan malam. Jadi kalau waktu ya antara maghrib sampai habis isya sedikit ya. Nah, itu gelombang spiritual akan memiliki kemampuan untuk menerima nilai-nilai religius maksimal itu di situ. Tapi kalau di saat-saat itu, artinya di saat-saat katakanlah maghrib isya kok tidak ada penanaman nilai-nilai religi, maka pada saat dia bicara tentang religi itu hanya kembali ke pikiran, bukan di hati. Nah ini yang kemudian akan berdampak banyak. Oleh karenanya sebenarnya kalau umpama ya mungkin yang masih di saya itu masih bagus ya, habis maghrib menjelang maghrib habis asar itu anak-anak ada kegiatan TPQ dan sebagainya. Kalau yang muslim ini menjadi metode untuk meningkatkan tadi kualitas individu dari aspek kecerdasan spiritual gitu. Karena apa? Karena sekali lagi aspek spiritual ini akan menjadi teknik untuk mengendalikan, menjadi metode atau pola pengendalian diri agar dia bisa mengendalikan tindakannya. Itu dari sisi individunya ya. Nah sekarang dari sisi keluarga, beberapa pakar mengatakan bahwa perilaku bullying itu muncul dari pola pendidikan atau pola asuh yang terlalu keras. Artinya bisa saja pendidikan keras dan tidak ini istilahnya menjadi pilihan ya, tentatif ya. Namun ketika itu secara negatif tentu saja itu kan akan berdampak. Kemudian yang kedua adalah minimnya perhatian ya. Ini memang jadi tren sekarang ini. Kenapa? Karena ya penggunaan gadget yang masif gitu ya. Meskipun sama-sama di rumah, bapak ibu anak di rumah bareng, namun ya main gadget ya sendiri-sendiri.
yang dihasil beda-beda. Nah, ini menjadikan kasihkan dengan teknologi ini menjadikan interaksi interpersonalnya tidak muncul ya, tidak muncul. Nah, ini yang kemudian memang kalau dalam keluarga itu kan sebenarnya ya perlu paham ya tentang parenting gitu ya, pola asuh. Bagaimana kita kemudian berkomunikasi, bagaimana kita memberikan reward, bagaimana kita memberikan pujian, bagaimana kita kemudian harus rajin mendengarkan, itu memang di teknik parenting. Cuma sayangnya ya pengetahuan parenting itu bukan hal yang otomatis kan. Artinya orang-orang tua itu mandiri belajar Pak Martin. Kan tidak, kadang-kadang orang merasa asal tua jadi orang tua. Padahal ya tidak paham banyak. Nah, pemahaman tentang parenting ini kalau tidak dilakukan oleh orang tua, maka dia tidak bisa istilahnya mampu untuk kemudian membantu anaknya memiliki perilaku yang baik. Nah, kemudian dalam beberapa kasus, kebetulan saya juga menangani beberapa kasus, mohon maaf, umpamanya ada seorang anak ya, kemudian dia hanya sedantan petik ya, titipkan di kakek neneknya, titipkan di saudara yang lain. Nah, ini kalau komunikasinya tidak intens, ini juga berpotensi ya, berpotensi. Kenapa? Mungkin suatu saat kita cerita yang parenting ya. Anak itu tidak hanya butuh diberi materi terkait dengan kebutuhan kecukupannya, nutrisinya, terkait dengan asupan, namun dia juga perlu yang namanya, istilah saya bahasa adalah pancaran positif dari sang orang tua gitu ya. Nah, pancaran positif dari sang orang tua itu adalah pancaran hati. Oleh karena kalau bapak ibu orang tua atau bapak ibu guru gitu kan, yang dia bertemu dengan anak-anak, dengan siswa, itu yang perlu dijaga adalah pancaran hati. Jadi kalau kemudian sang orang tua gitu istilahnya tidak memberi pancaran hati tentang keteduhan, kasih sayang, perasaan mengayomi, perasaan melindungi, itu tidak terpancar dari hati, ya sudah, anak kekurangan pancaran itu ya. Sambil contoh sederhana umpamanya, dari beberapa kasus terkait dengan katakanlah ketergantungan pada PlayStation ya, atau gadget dan sebagainya, itu karena sang orang tua itu punya beberapa problem ya. Mungkin dia terlalu terus cemas gitu ya, dia terus terus dalam rasa ketakutan, dia terus dalam perasaan inferior. Itu efeknya pancarannya tidak mengarah pancaran kasih sayang. Efeknya apa? Nah, pengertian kasih sayang kalau dalam konteks pancaran itu pancaran gelombang alfa. Nah, ketika anak tidak tercukupi ya gelombang alfanya, rasa passionnya, maka dia mencari di luar gitu ya, di luar dari orang tua. Entah itu kemudian dia asik dengan gengnya, dia asik dengan komunitasnya, dia asik dengan PlayStation, gadget dan sebagainya. Efeknya rasa nyaman anak tadi yang harusnya dicukupi dari pancaran orang tua itu menjadi tak terpenuhi, dan akhirnya diisi dengan dari luar yang dalam tanda petik komunitas, geng dan sebagainya, itu belum tentu senantiasa ke arah yang positif gitu ya. Makanya dalam konteks keluarga yang perlu diperhatikan adalah istilah saya pancaran hati sang orang tua ya. Nah, mungkin satu-satu akan kita bahas bagaimana pancaran hati itu harus kita lakukan. Nah, kemudian yang juga dari sisi keluarga nih, sekali lagi penyebab di sisi keluarga adalah belum maksimalnya pemahaman orang tua untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jadi kalau ya dalam banyak parenting itu kan seseorang kalau dia sudah berkeluarga ya, salah satu yang harus disepakati bersama, dijunjung tinggi bersama adalah pendidikan anak gitu. Itu utama. Karena apa? Karena kalau konteks pendidikan anak itu tidak jadi utama, maka istilahnya keberhasilan membangun keluarga ini tidak maksimal, karena ukuran orang tua kalau dia sudah berkeluarga, maka ukuran sukses dia sebagai keluarga itu adalah sukses dalam mendidik anak. Ini menjadi hal yang harus dipahami, karena kalau kemudian nilainya tidak tidak dididik anak, wah ini yang kemudian
istilahnya peran orang tua itu jadi teladan tidak maksimal. Nah, ini faktor dari keluarga. Kemudian kalau kita sekarang sekolah. Okay. Ya itu aja Bapak Ibu pendengar RMA teman-teman. Kebetulan ya saya sering ketemu dengan teman-teman baik dari berbagai kegiatan yang saya lakukan. Maka ada beberapa hal yang kalau kita cermati di sekolah, yaitu yang pertama adalah istilahnya ada beberapa sekolah, saya katakan begitu, yang pengawasan dan penegakan aturan itu belum maksimal ya. Saya ambil contoh mamanya, kalau ini dari orang tua, bahwa sekolah itu kadang-kadang kalau jam istirahat, bapak ibu guru langsung asik di ruang guru semuanya. Ketika anak bermain, bersendagurau dengan kata-kata kotor, ya nggak ada yang mengingatkan itu ya. Padahal tidak hanya di sekolah biasa, di sekolah yang berbasis agama, ini kadang-kadang tanpa disadari perilaku anak-anak ketika dia bermain itu tidak dilakukan. Nah, ini tentu saja menjadikan pengawasan dan penegakan disiplin ini menjadi lemah. Nah, di sisi lain ya kita pahami ya, kadang-kadang ketika guru mengingatkan kan ada yang dalam tanda petik itu ya, ada kriminalisasi. Nah, ini pun jadi faktor, ada semacam dalam tanda petik ya, bullying itu jadi muncul ketika kemudian posisi guru untuk menegakkan aturan, posisi guru untuk mendisiplinkan ini jadi dilemahkan oleh entah itu perilaku dari sekian elemen ya, yang kemudian menjadikan mereka enggan. Saya kadang-kadang ada guru yang cerita bahwa mereka engganlah mengingatkan karena daripada nanti anaknya lapor ke orang tuanya disakiti kata oleh guru bikin ribut itu ya. Ayo sudahlah, nggak usah diingatkan. Jadi oleh karenanya peran penegakan aturan ini menjadi hal yang penting dan itu harus dikuatkan. Artinya apa? Kalau guru itu harus menegakkan disiplin, ya harusnya semua pihak mendukung gitu ya. Mendukung. Ada cerita guru yang ketika dia mencoba untuk menegakkan aturan, mahasiswanya malah menantang, ibu itu termasuk tim penegakan atau tidak? Itu terjadi gitu ya, terjadi di sekolah negeri. Artinya apa? Artinya kalau kita bicara tentang di sekolah, sekali lagi itu memang perlu dukungan semua pihak ya. Kalau zaman saya kecil itu kan, saya SD SMP itu kalau umpamanya mengerjakan PR 10, salahnya 5, ya sudah tangannya dimajukan lalu dipukul pakai tuding itu tuk 5 jari itu, ya sudah nggak akan lapor ke orang tua. Kalau lapor orang tua tambah dipukul. Kalau sekarang tidak kan, bahkan dengan kata-kata aja anak lapor, orang tua jadi emosi ke sekolah ngelapor gurunya hanya kata-kata gitu ya, hanya kata-kata. Oleh karenanya kita perlu ya di sekolah itu yang faktor penegakan aturan jadi ya harus kuat ya. Nah, yang kemudian juga di sekolah itu ya, saya menggunakan istilah begini, bahwa ada beberapa yang menurut saya bullying itu muncul atau terjadi ketika kurang pedulinya ya teman-teman guru terhadap aktivitas anak-anak atau siswanya di luar jam sekolah ya, di luar jam sekolah. Sehingga memang benar kalau ada sekolah yang melarang kegiatan ekstra di sekolah, jam 4 harus selesai, anak harus pulang, itu ada benarnya, karena jam-jam itu kan guru-guru sudah enggan kan di sekolah gitu ya, nggak ada yang awasi. Artinya kalau toh kemudian ada aktivitas yang memang di luar jam sekolah, memang ada baiknya ada yang peduli ya, karena kalau kemudian di luar pengawasan ya sudahlah, yang terjadi hal-hal yang kemudian sudah kita lihat di viralkannya. Ada sekian kasus bullying yang ada di lingkungan sekolah ya. Oleh karena kalau kita, ya mohon maaf saya ini bukan berarti bandingkan di negara tetangga kita tuh, bahkan kalau jam istirahat itu ya, saya melihat itu ada jadwal, jadi ada guru yang kemudian harus keliling gitu ya. Jadi areal ini guru dijadwalan hari ini guru ini harus ke sana melihat bagaimana anak-anak itu istirahat, lalu bagaimana tekan dan kebersihan. Jadi yang namanya peran guru tidak hanya di kelas saja, namun di sekolah secara keseluruhannya. Nah, ini yang memang perlu
diperkuat pemahaman tentang ini. Dan yang jelas kegiatan-kegiatan di luar jam ini memang sekali lagi kegiatan yang harus perlu pengawasan ekstra ya. Saya kadang-kadang juga mohon maaf kadang-kadang ketika kegiatan itu katakanlah malam hari dan sebagainya, kalau kemudian tidak ada pengendalian, kadang itu jadi ajang untuk adanya arogansi dari siswa yang senior pada juniornya, atau ajang arogansi dari oknum guru. Ya kita pahamlah, tidak ada beberapa oknum guru yang mungkin kadang-kadang memanfaatkan bahwa dia jadi pembina ini pemain, namun dalam rangka untuk dia ingin peran yang dominan, dan itu pasti juga akan membangun kesan arogansi juga pada anak didiknya, dan itu juga suatu saat akan menjadikan dia punya inspirasi untuk melakukan melakukan bullying. Kemudian yang keempat ya, sekarang kalau kita melihat penyebabnya dari lingkungan sosial, yaitu memang sekarang ini yang namanya, mohon maaf ya, budaya penggunaan kekerasan itu jadi marak gitu ya. Bawahnya menyampaikan pendapat, ya sudah pakai demo, pakai teater, kalau kenapa sih tidak datang baik-baik perwakilan, kita komunikasi dan sebagainya, kan enggak gitu kan. Kalau perlu ke istana berpotong-potong ke sana untuk memaksakan kehendak dan sebagainya. Nah, budaya ini hanya menginspirasi kan anak-anak untuk kemudian caranya kalau kita punya ide seperti itu gitu kan. Makanya muncullah banyak tawuran, muncullah banyak anak-anak masih siswa yang kemudian ya menggunakan senjata tajam ya, menggunakan motornya dengan kanpat brong dan sebagainya. Itu kan karena mereka sudah terbiasa melihat budaya kekerasan itu ada di sekitar mereka. Nah, kemudian yang kedua begini, kadang-kadang ada lingkungan yang menyebabkan tadi saya singgung, mereka merasa tertekan gitu ya. Katakanlah ada kegiatan ekstra, lalu sironnya mari kita lakukan evaluasi. Nah, itu sudah begitu. Itu kan pola-pola ini. Nah, ketika dia tertekan, maka akumulasi itu boleh jadi akan menjadikan dia kelak ketika dia jadi senior, dia akan melakukan di junior berikutnya. Oleh karenanya faktor ini tentu saja menjadi perhatian yang tidak sedikit, yang perlu keterlibatan semua pihak. Kemudian yang lingkungan soal yang berikutnya lagi adalah bahwa memang sekarang ini mohon maaf, yang namanya kepedulian itu terhadap anak, terhadap siswa itu agak kurang atau agak minim ya. Kadang-kadang mohon maaf, moga-moga ya tidak semuanya benar. Kadang-kadang beberapa guru senior itu istilahnya merasa bahwa guru-guru yang baru-baru itu ya kadang-kadang pedulinya pada siswa itu minim ya. Artinya mereka hanya mengatakan untuk kerja kan ngajar di kelas sudah, di luar kelas sudah enggak gitu ya. Nah, yang agak hanya tidak sabut dengan aspek lingkungan sosial. Artinya memang kalau kita bicara bullying tetap kuncinya pada kepedulian, pada empati, pada simpati semua pihak ya. Sekali lagi tidak ada guru, tidak dan juga tidak orang tua, semua pihak. Nah, kemudian ini yang ini juga ada yang pernah meneliti begini, bahwa kadang-kadang media sosial ini juga menjadi inspirasi gitu ya. Karena apa? Karena banyak media cetak bawahnya elektronik itu kadang-kadang beritanya tiap hari itu hanya mengeksploitasi kekerasan gitu kan. Ya kadang-kadang meskipun ya ada berita itu, ya mungkin juga ada berita lain kan, karena bicara tentang prestasi, tentang aspek budaya, bicara tentang aspek keunggulan dari di bidang pendidikan. Jadi jangan sampai kalau masuk berita yang namanya sekolah itu mesti isinya negatif itu ya. Nah, harusnya sebaiknya berimbang, karena ya gimana kemudian tidak menginspirasi kekerasan kalau kemudian yang ditayangkan tiap hari oleh media cetak, media online, media elektronik itu adalah hal-hal yang kemudian berdampak negatif ya. Ya memang benar beritanya perang nomo, ya jangan terus-terusan gitu ya. Benar beritanya ada demo, tapi ya tidak tiap hari cerita demo dan sebagainya. Artinya media itu berperan. Bahkan yang seringkali yang harus kita ingatkan sebenarnya
penggunaan bahasa, penggunaan kata-kata oleh media. Kadang-kadang kan beritanya jadi menggunakan kata-kata yang kasar ya, sarkasme bawahnya sebenarnya hanya pertandingan, namun katakanlah kesebelasan A mengalahkan kesebelasan B. Sebenarnya kan hanya kalimat cukup mengalahkan gitu ya. Tapi biar menarik kalau bermain kalimat kesebelasan A melumatkan, membumi hanguskan, ya, mengandaskan. Itu kan kata-kata sebenarnya yang kasar itu ya. Dan tanpa disadari kalau kata-kata kasar ini kemudian menjadi hal yang terus-menerus diasup oleh anak-anak, ya sebenarnya mereka harus tanggung jawab juga. Jadi semua elemen memang perlu tanggung jawab, sehingga penggunaan kata-kata yang tidak tepat, kalimat tidak tepat di dalam media ini perlu untuk kemudian dievaluasi agar dan semua menjadi inspirasi, memicu munculnya bullying. Nah, itu beberapa penyebab yang bisa saya sampaikan. Oke, karena emang bullying sendiri menjadi perhatian semua lini gitu ya Pak, semua pihak ya Pak. Yeah. Dan untuk di tahun 2025 nih Pak, tren bullying ini seperti apa sih? Tadi udah kita sampaikan bahwa di media sosial lagi rame lagi gitu loh Pak. Iya, jadi kalau kemudian saya mencoba nyermati ya dari beberapa data, lalu beberapa pendapat, yang pertama adalah bahwa ada kecenderungan kemungkinan itu akan meningkat. Sederhananya begini. Anak-anak sekarang yang masuk di kelas berapa? Kalau SMP itu kelas 7 mawanya. Ketika dia SD, ya utamanya ketika era pandemi itu ya, 2019, 20, 21, 22, itu kan mereka nggak sekolah gitu ya. Sekolahnya di mana? Di online gitu kan. Apakah dengan menggunakan gadget itu yang mereka asup yang positif? Tentu saja tidak menjamin itu. Nah, dampak dari penggunaan gadget yang belum itu mungkin nampaknya baru sekarang ini kan. Istilahnya ya level SMP ya bisa, level SMA ya SMA atau SLTA itu juga bisa. Artinya karena tren ini nampaknya sekarang ya, ketika dia berada di SMP, ketika emosinya mulai istilahnya mulai muncul, mereka berusaha untuk menunjukkan jati dirinya meskipun dengan cara negatif itu muncul ya. Jadi ini memang harus di dalam tahun itu harus diwaspadai. Hanya memang sayangnya konteks dampak dari era pandemi, penggunaan gadget yang berlebihan itu belum jadi semacam kajian gitu. Padahal ya kalau kita melihat data saja lah, maka itu pasti akan ada korelasi dan itu menjadi kecenderungan yang boleh jadi akan meningkat kalau kita tidak hati-hati dari awal. Nah, kemudian kenapa ini menjadi meningkat juga? Karena hampir 2-3 tahun ini, meskipun sejak 2022 beberapa pakar itu mengatakan harusnya kita sudah darurat bullying, itu nggak ada penanganan yang serius ya. Belum ada langkah yang konkret yang tadi saya singgung, seolah-olah kalau ada bullying kalau jadi perkara ya sudah itu urusan aparat penegak umum. Ini yang saya mencermatinya seperti itu. Nah, dengan istilahnya mungkin belum banyaknya keterlibatan semua pihak terhadap bullying ini, tentu saja akan berdampak yang serius. Sebenarnya beberapa warning dari beberapa penelitian baik oleh KPAI, oleh Kemendikbud sendiri itu sudah memberi. Maunya kalau kita ambil data dari Kementerian Pendidikan di penelitian 2022-2023, mereka bisa mengungkapkan bahwa sesungguhnya 24,4% pelajar Indonesia itu korban perundungan. Itu data dari mereka. Kemudian juga kalau kita menggunakan data dari yang lain, dari asesmen nasional di tahun 2022 juga 2022, bahkan agak miris dia hasil asesmen itu oleh Kemendikbud-Ristek ya waktu itu terdapat 36,31% anak itu sangat berpotensi mengalami bullying.
Itu hanya 1 dari 3 anak. Artinya apa? Warning-warning seperti ini belum kemudian menjadi hal yang ditindaklanjuti ya, tidak lanjuti ya. Silakan aja mari kita cermati ya langkah jajaran pendidikan terkait dengan akhirnya ini kan ya mungkin masih asik dengan diskusi kurikulum, asik dengan bahkan asik terkait dengan 5 hari sekolah atau 6 hari sekolah, terkait dengan makan gratis, terkait dengan tunjangan penghasilan, penetapan status. Jadi outputnya yaitu saya itu malah jadi tidak diperhatikan. Nah, ini yang kemudian saya ya berprediksi ya bahwa terkait dengan 2025 ini menjadi hal yang besar menandakan akan meningkat. Artinya apa? Semoga dengan kalimat ini dia menjadi warning baik seluruh elemen, seluruh jajaran untuk istilahnya perlu melakukan evaluasi maksimal untuk kemudian mencoba untuk mencegahnya. Demikian Mas. Okay. Jadi 1 orang itu kemungkinan dibully itu 36% seperti dari data ya, itu dari Kemendikbudristek itu kajian mereka. Jadi yang benar-benar menjadi perhatian serius gitu Pak Pram. Iya. Dan untuk jenis-jenis bullying ini seperti apa saja? Monggo Pak Pram. Baik, mungkin saya melengkapi yang tadi ya. Artinya bullying itu ada yang disebut dengan perundungan itu bisa fisik ya, bisa ya memukul, menendang, merusak barang. Jadi kalau tidak hanya fisik itu tidak berarti hanya memukul fisiknya, namun merusak barangnya. Anak saya itu sudah termasuk perundungan. Kemudian yang kedua adalah yang sifatnya verbal ya, mengejek, memperolok-olok, menghina, mengancam, mengintimidasi. Ini ya yang verbal. Kemudian juga jenis yang ketiga adalah perundungan yang sekitar dengan sosial, yaitu dengan cara mengucilkan, mempermalukan di depan di depan umum, kemudian istilahnya menyudutkan bersama-sama untuk ya satu geng maunya mengabaikan. Nah, ini sebenarnya sudah perundungan. Jadi maksudnya tidak ada tindakan, tapi mereka kemudian sepakat sudah itu diasingkan, gak usah diikutikan. Itu sudah perundungan sebenarnya ya, sudah perundungan. Nah, kemudian juga yang keempat adalah yang kita kenal di medsos, yaitu cyberbullying, artinya memanfaatkan media sosial untuk kemudian menjelek-jelekan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima adalah doxing ya. Doxing itu menyebar informasi pribadi tanpa izin ke publik. Di beberapa negara bahkan kemudian mereka mengingatkan orang tua itu jangan mengeksploitasi anaknya yang masih balita ketika dia mohon maaf ya katakanlah masih mandi, diploti anak saya mandi. Karena ini kelak jadi ketika dia dewasa, kalau ini kemudian dimanfaatkan oleh orang yang bertanggung jawab, ini menjadi hal yang harus dihindari ya. Mungkin seneng gitu kan. Sekarang anak masih kecil telanjang di foto, tapi kalau dia dewasa itu bisa jadi informasi. Oh, ini kamu waktu ini punya aku seperti ini. Nah, oleh karena sampai seperti itu, maka oleh karenanya bullying itu terkait dengan doxing, yaitu mengungkap informasi pribadi yang kemudian berdampak. Oleh karenanya bagi bapak ibu orang tua hati-hati yang sekarang mungkin tidak bullying ya karena anaknya masih kecil dia, tapi kalau dia dewasa lalu fotonya dia dimanfaatkan oleh orang tertentu atau mudah untuk mengintimidasi dia, itu sudah jadi bullying ya. Itu beberapa jenis bullying. Jadi emang jenisnya tadi selain perilaku atau tindakan ada verbal juga gitu kayak Pak Pram. Kadang emang tanpa disadari juga kita mengucapkan sesuatu ternyata itu bentuk umpatan dan menjadikan seseorang itu merasa terbuli gitu loh Pak. Iya. Dan yang verbal ini yang kadang-kadang kurang perhatian. Oleh karenanya kalau lingkungan sekolah itu tidak istilahnya memberikan pengawasan. Saya pernah ada seorang tua yang lapor ke saya, dia cerita sebenarnya bukan orang tua itu malah neneknya itu ya. Okay. Satu saat dia ketemu cucunya yang masih sekolah dasar, si nenek tadi ya teman saya itu kaget itu, kok muncul kata-kata yang seperti itu ya, kaki umpat dan sebagainya. Ketika ditanya, loh dek kamu kok begitu,
Lah kalau di sekolah itu biasa gitu. Padahal itu sekolah berbasis agama. Artinya apa? Ketika mereka bermain dan kemudian dibiarkan ya, menggunakan kata-kata yang tadi yang tidak pas itu, ini menjadi ketika kebiasaan berkata kotor, kebiasaan berkata kasar. Artinya tidak hanya kata, hanya juga pada tindakan. Demikian. Oke. Nah, untuk ciri-ciri korban untuk bullying ini apa saja nih, monggo Pak? Ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pendengar yang berbahagia. Jadi memang kalau kita melihat bullying dan itu kemudian istilahnya anak mendapatkan itu, kadang-kadang yang pertama seringkali dia tidak akan cerita. Tahu-tahu apa pertama adalah dia murung, dia menyendiri. Jadi kalau ada anak yang murung, anak yang sedang diam, ya sebaiknya yang tua atau dituakan itu perlu menegurnya. Itu yang bawahnya, kamu kenapa? Dia diam, ya sudah. Ya, kalau orang tua itu gak kemudian pandai untuk mengangkat anak itu bercerita, ini ya kasihan oleh ini. Jadi yang pertama, jadi dia biasanya murung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena anak jadi enggan atau takut ke sekolah ya. Memang anak yang takut ke sekolah faktornya banyak ya, penyebabnya banyak. Namun salah satu indikasi kalau dia ke sekolah enggan, ke sekolah malas, itu menjadi indikasi bahwa dia mengalami bullying. Karena kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang sekarang ini ya, saya juga heran juga ini di tingkat SD saja anak itu memalak itu ya temannya itu, sehingga kalau dia sanggup ya harus diberikan pada seniornya yang lebih galak gitu ya, lebih. Nah, kemudian yang juga perlu diperhatikan, kadang-kadang ciri anak yang kena bullying itu mesti kadang-kadang ada luka, ini yang fisik ya, yang penyebabnya misterius. Kadang-kadang anak hanya mengatakan, lu kok tadi jatuh itu, dipikir jatuh kok lukanya di sini, jatuh kok lukanya banyak di jatuh ke depan, lukanya di punggung. Artinya perlu sensitivitas orang tua untuk melihat kondisi anak itu ya. Nah, kemudian yang ciri yang berikutnya lagi adalah biasanya terkait dengan prestasinya. Artinya nilai mungkin jelek dan sebagainya, itu juga indikasi ada penurunan prestasi. Nah, kemudian yang nampak juga dari ciri-ciri anak yang kena bullying itu adalah semangat belajarnya turun ya, turun. Nah, ini yang kadang-kadang kita abai, seolah-olah ketika anak sudah duduk di meja belajar, ya boleh jadi dia nge-game gitu ya, tidak belajar. Nah, kadang-kadang kalau ada seperti itu ya perlu segera istilahnya pendekatan yang serius pada anak tadi, agar dia bisa bercerita apa yang sudah terjadi. Nah, yang berikutnya lagi yang tadi sudah saya singgung, yaitu kadang-kadang anak yang kena bullying ini kadang-kadang minta sangunya mungkin lebih karena dipalak tadi, atau kadang-kadang barangnya sering hilang gitu ya. Artinya mungkin direbut temannya, dianunya, sehingga ini tiap hari kok mesti beli alat tulis semuanya itu. Nah, itu indikasi. Oleh karenanya ini beberapa ciri yang perlu diwaspadai. Oke, dan untuk pendengar yang mau biatu bersama masih bisa lewat WhatsApp kita ya di 081392696815. Dan dari dampak bullying sendiri ini apa saja Pak Pram? Yeah. Dampak itu aja sangat luas ya. Saya coba untuk menyampaikan beberapa. Yang pertama, kalau dari sisi korban ya otomatis dia akan punya trauma, depresi, dan ini sekarang menjadi hal yang tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana begini? Jadi di negeri kita itu kadang-kadang yang namanya gangguan jiwa itu sok nggak dianggap gitu ya. Salah satu contoh yang sering kali diungkap oleh para pemerhati jiwa itu yang namanya rumah sakit jiwa sekarang, yang dulu ada di Magelang itu kan di Belajar Sakit itu menjadi seolah orang gangguan jiwa itu sudah nggak dianggap. Padahal WHO tetap menegaskan bahwa sehat itu tidak hanya fisiknya, juga jiwanya ya. Di tahun 2023 Pak ya, katakanlah yang namanya kecanduan gadget itu sudah jadi gangguan jiwa gitu ya, dengan jiwa. Nah,
Yang pertama adalah tadi anak akan ada gangguan jiwa, depresi, dia akan enggan berkomunikasi, enggan bersosialisasi, dan bahkan yang terjadi kan beberapa kan bunuh diri gitu kan. Ada mahasiswa kedokteran bunuh diri, ada anak siswa SD bunuh diri. Itu sudah sampai segitunya itu. Kalau kemudian bullying kok sudah menjadikan sang korban bahkan mengakhiri hidupnya, ini kan harusnya menjadi serius banget gitu ya, serius banget ya. Jangan sampai, mohon maaf ya, kadang-kadang ini ada TKI tenaga kerja Indonesia yang diulangi mau dihukum mati. Wah, itu sudah ribut sampai level presiden. Tapi ketika sekian orang meninggal gara-gara ini, kok ya nggak ada yang ribut itu ya, dianggap sebagai hal yang biasa. Nah, ini sudah hal yang ya perlu kita perlu perhatian. Dampak yang dari pelaku ya. Jadi tadi saya sampaikan, kalau pelaku ini kemudian tidak ada shock terapi agar dia sadar, ini yang repot. Oleh karenanya, kalau bullying ini kemudian menjadi hal yang dalam tanda petik ya, pelakunya tidak ada perubahan, maka dia akan menjadi individu yang berpotensi untuk melakukan kekerasan atau bahkan kemudian melakukan tindak kriminal yang lebih ya, karena dia tidak pernah mengalami efek jera, dan yang akan datang pasti dia akan menjadi generasi yang istilahnya jadi troublemaker, baik di dalam keluarganya atau bahkan untuk bangsanya. Ada beberapa kasus yang sudah segitunya ya. Jadi ada anak yang kemudian istilahnya dia terbiasa melakukan tindak kekerasan, kemudian ketika dia besar dia ikut judi online lalu masuk ke pinjol, punya hutang sehingga orang tuanya harus menjual tanah hampir ratusan juta untuk nutup pinjol itu. Kalau ditanya bapak mau apa Kang? Jadi nggak sadar itu, artinya dia sudah nggak lagi peka ya. Jadi bagi pelaku itu menjadi potensi yang negatif banget kalau kemudian kita tidak ada penanganan serius atau melakukan efek jera. Oleh karena sekali lagi, kalau bullying itu tetap pendekatannya harus pendekatan hukum, biar ada tidak hanya efek jera pada kasusnya, namun juga masa depannya agar dia ada perubahan ya. Kalau tidak, dia akan melakukan tindakan negatif yang lebih besar itu, lebih besar. Nah, kemudian dampak yang berikut, kalau kita bicara tentang lingkungan ya, pasti akan menciptakan lingkungan yang tidak baik, tidak nyaman, penuh ketegangan, baik di sekolah. Artinya pasti akan menciptakan situasi belajar yang tidak kondusif. Nah, kalau bagi keluarga tentu saja ini akan mencemari baik orang tua, dan kelak akan mencederai hubungan kekeluargaan di dalam keluarga itu. Nah, untuk sekolah, mestinya sekali lagi bullying itu indikator, dan itu pasti menjadi rapotnya seluruh sekolah itu, rapotnya kepala sekolah, rapotnya para guru dan semuanya. Dan tentu saja ini menjadi rapot yang tidak bagus. Hanya saja jangan sampai ini urusan urusan Satpol PP, ini urusan polisi. Adanya bukan begitu. Nah, kemudian untuk negara, tadi sudah saya sampaikan bahwa para pelaku bullying ini berpotensi sekali kelak menjadi orang yang mungkin akan terbiasa melakukan agitasi, melakukan intimidasi, membuat keonaran, berbuat anarkis dan sebagainya. Demikian Mas Dani. Oke, jadi kan emang bullying ini harus jadi perhatian semua banyak pihak ya Pak. Jadi dampaknya kemana-mana seperti itu Pak Pram. Dan mungkin sekaligus terakhir Pak Pram, untuk cara mencegah dari bullying sendiri sekalian sama closing statement Pak Pram. Baik Mas Dani, para pendengar yang berbahagia, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah bullying. Yang pertama, kalau di rumah, yaitu perlu ada komunikasi yang terbuka. Artinya orang tua tidak hanya memerintah, menasihati, memarahi, juga mendengar. Jadi kualitas mendengar ini penting di dalam keluarga. Jadi perlu empati. Nah, kemudian yang kedua, perlu semacam pemahaman nilai-nilai kasih sayang, nilai empati, menghargai, menghormati orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, perlu sekali lagi seluruh
anak yang masih belajar, bahkan sebelum mahasiswa, itu perlu ada waktu, ruang dan waktu yang cukup untuk orang tua dan anak itu berinteraksi. Sekali lagi, jangan sampai sama-sama di rumah, sama-sama berdua tinggal, namun asik dengan gadgetnya. Utamanya orang tua. Orang tua jangan sampai kemudian ya, juga terjerumus dari gadget yang kemudian menghalangi, mengurangi waktu untuk berinteraksi dengan anak. Nah, kemudian sekali lagi di sisi di rumah itu pastikan seluruh baik ayah dan ibu itu harus memposisikan sebagai teladan terkait dengan kesabaran, terkait dengan kearifan, terkait dengan aspek-aspek yang kemudian anak itu melihat menjadi yang bisa dicontoh. Kemudian yang berikut lagi di rumah itu pastikan orang tua itu tidak terlalu memanjakan. Sekali lagi jangan terlalu memanjakan. Karena sifat memanjakan selain anak itu tidak mandiri, anak itu jadi terbiasa untuk orang lain harus nurut gitu lah. Ini yang kemudian bisa jadi benih yang tidak bagus. Nah, kemudian perlu di rumah itu dibangun semacam budaya positif ya. Artinya jangan sampai katakanlah anak harus menghormati orang tua, anak kemudian istilahnya ya menjaga etika ketika ketemu orang lain dan sebagainya. Ada budaya umpamanya kalau berangkat harus pamitan, anak cium tangan, itu budaya yang harus dilatih. Kalau terlambat pulang harus menceritakan kenapa kok terlambat gitu ya. Nah, ini budaya yang harus dibangun. Ketika orang tua berkomunikasi tidak boleh disela, atau ketika anak berkomunikasi orang tua tidak memotong. Nah, ini budaya yang harus disepakati. Nah, itu yang pertama di sekolah. Nah, kemudian yang di rumah. Kemudian upaya mencegah di sekolah adalah ya memang perlu penegakan, perlu pengawasan di sekolah secara lebih bagus ya. Kalau perlu ketika mohon maaf ini mungkin sudah dilakukan. Jadi perlu semacam ada perjanjian tertulis siswa baru gitu ya. Harus begini gitu. Dan ini harus disepakati, dipahami juga oleh orang tua biar mereka paham tidak boleh mencerca, menghina, tidak boleh itu kalau perlu tanda tangan gitu ya. Untuk mengingatkan. Nah, kemudian yang kedua di sekolah itu perlu membangun budaya yang saling menghormati ya. Jangan sampai tidak ada SOP-nya gitu ya. Katakanlah anak masuk ruang guru, ya ada SOP-nya, ketuk pintu, ucapkan salam, dan sebagainya. Tidak budas. Nah, jadi kalau tidak ada budaya yang dibangun ya repotnya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa bullying itu perlu empati, perlu peduli dari semua pihak. Jangan sampai urusan bullying, urusan anak yang perlu diingatkan, perlu dinasihati itu hanya urusan guru BP atau bakal di bidang kesiswaan. Itu harus jadi peduli semuanya itu. Jangan kemudian yang melakukan terkait dengan ini hanya tertentu, namun semuanya. Nah, yang kemudian yang keempat, perlu pengawasan utamanya pada saat jam istirahat, kegiatan di luar di luar kelas dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita membiarkan ada kegiatan yang tanpa pengawasan. Utamanya Bapak Ibu guru adalah kegiatan-kegiatan ekstra yang diambil oleh senior gitu ya. Itu harus, jangan udahlah itu senior. Ini adalah hal yang kadang-kadang tidak pas, jangan sampai itu. Mohon maaf, apalagi kalau kemudian ada satu kegiatan katakanlah bidang apa gitu ya. Nah, di kegiatan itu yang dominan adalah anak-anak lulusan dari SD ini, anak lulusan dari SMP ini, kan dia jadi geng itu. Nah, pasti kalau ada muncul seperti itu dia akan maunya dominan. Nah, itu dia akan menunjukkan arogansinya, intimidasinya dan sebagainya. Nah, yang berikutnya lagi adalah juga perlu mohon maaf kegiatan yang diambil oleh guru di luar jam, apalagi sampai malam hari, ini pun perlu dievaluasi, diingatkan. Jangan sampai beberapa oknum guru itu kemudian memanfaatkan, memimpin kegiatan, mengendalikan dengan dengan arogansinya, dengan kata-kata yang mungkin tidak pas. Nah, kemudian ini yang penting adalah, ini penting juga ya, jadi buatlah semacam kotak saran. Sekali lagi kotak saran. Jangan, mohon maaf, kalau ada bullying hubungi nomor ini. Ya hubungi kan cuma manggan kan mesti. Betul. Tapi kalau itu kotak saran sudah, nggak usah pakai nama, melaporan Pak Bu ini
si A si B kelas ini kemarin begini itu pakai kotak saran. Jangan pakai hubungi nomor ini. Wah itu enggak lah. Enggak. Dan memang kemudian perlu semacam peningkatan pendidikan karakter. Mohon maaf, jangan sampai mengatasi bullying coba dengan spanduk. Sekolah kami bebas bullying, sekolah dengan bikin spanduk selesai. Ya itu memang upaya yang bisa di SPJ-kan itu ya, tapi kan tidak hanya berhenti di situ itu ya. Kadang-kadang beberapa elemen itu menganggap kalau sudah bikin spanduk itu masalah selesai. Perlu penanganan yang terus-menerus dan serius. Dan sekali lagi ini berkaitan dengan berkaitan dengan kita sedang menyiapkan generasi emas bangsa kita. Jadi dengan kita ikut berkontribusi terhadap pencegahan bullying, semoga kita juga berkontribusi menyiapkan generasi bangsa yang akan datang. Ya, mungkin itu para pendengar yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita akhiri ya Mas Dani. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Pak Pram atas tema kita yang sangat bermanfaat untuk para parenting dan juga para siswa tentunya ya. Dan untuk pendengar jangan dilewatkan karena setelah ini kan kembali hadir Harmoni Keroncong bersama saya Dani Damara. Pastikan tetap pendengar menyatu bersama di Irama FM.